Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita nikmati ibadah kita pagi hari ini. Mari kita hampiri Tuhan Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah tempat yang teraman di dalam hidup kita. Tidak ada tempat di dunia ini selain Tuhan yang menjadi tempat teraman bagi kita. Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi saat ini. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Engkau. Pagi ini kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin memberikan penyembahan kami kepada Engkau. Kami memberikan segenap tubuh jiwa roh kami pagi ini kepada Engkau. Karena Engkau adalah pusat penyembahan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kemanakah? Mari jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Oh, kami perlu Kau Tuhan.
Mari bersama-sama katakan dengan imanmu, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, ya kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus, sebab hanya Kau tempat teraman di dalam hidup kami Tuhan. Kau tempat perteduhan, Engkaulah kubu pertahanan kami. Kami aman bersama-Mu, kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, perlindungan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu, kami berseru padamu, kami memerlukan-Mu Tuhan, sebab kami tak dapat jalan sendiri. Engkaulah Allah kami yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa, Kau gunung batu kami Tuhan. Berbahagialah orang yang berseru kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Oh, darimu-lah datang keselamatan Tuhan. Terima kasih Yesusku, haleluya, haleluya. Ya kami percaya, ya kami percaya Tuhan, kami percaya kepada-Mu, kami percaya padamu Yesus. Kaulah tempat teraman Tuhan, Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami. Kami percaya padamu Tuhan, haleluya, haleluya. Jesus, kami memanggil nama-Mu Tuhan, kami berseru hanya padamu, sebab dari-Mu-lah datang pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari Engkau, berbahagialah orang yang berseru padamu, karena pertolongan hanya datang dari-Mu Tuhan. Kekuatan manusia akan hancur, tapi kekuatan-Mu akan nyata untuk selamanya. Yesus, Yesus,
Kami mengecap semua kebaikan-Mu Tuhan. Di masa-masa yang sukar sekalipun, kami kan melihat terang Tuhan. Akan menuntun kami, akan membawa kami kepada jalan kemenangan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah matahari dan perisai kami. Kami bangga memiliki-Mu Yesus. Kami percaya, ya kami percaya pada-Mu Tuhan. Mari jemaat katakan kau percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan hari ini, apapun yang terjadi hari ini di kota kita, di bangsa kita, katakan bahwa engkau tidak takut karena engkau percaya kepada Tuhan. Kemenangan-Mu bukanlah datang dari kekuatan-Mu. Kemenangan-Mu bukan datang dari manusia. Kemenangan-Mu datang dari Tuhan Allah yang hidup. Benteng perisai-Mu, Dia matahari dan perisai-Mu. Kemenangan-Mu hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Yesus. Katakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau percaya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketakutan itu akan pergi. Damai sejahteranya akan turun dalam kehidupan. Kami percaya kepada Engkau Yesus. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap berlaku baik. Engkau tetap mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang percaya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya pada-Mu Yesus. Kami tahu di sekitar kami menjadi menakutkan, tapi di dalam kami ada ketenangan dari-Mu. Terima kasih Yesus buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih buat kerajaan Allah yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Haleluya. Hati kami percaya pada-Mu Tuhan. Aku percaya pada-Mu Yesus. Aku percaya pada-Mu. Aku tidak takut, aku tidak gentar Tuhan. Sebab Kau ada bersamaku, sebab Kau berjalan bersamaku Tuhan. Aku tidak khawatir Tuhan, sebab gada dan tongkat-Mu menjadi penghiburanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. We praise You Lord. We worship You Lord. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Jiwa kami bermegah karena Tuhan, sebab pertolongan kami datangnya dari Engkau Yesus. Hati kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Hati kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, kami tinggikan nama Tuhan, karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana orang benar akan berlari dan diselamatkan. Nama Yesus adalah nama yang kuat. Nama Yesus adalah nama yang perkasa. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima
kasih Tuhan. Haleluya. Jiwa kami bersorak-sorai. Oh, haleluya. Engkau Allah yang hidup. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya ada satu keinginan kami, untuk kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah tempat teraman bagi kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Ada kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Karena ada hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mencintai hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Mari katakan sekali lagi kepada Tuhanmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ya, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Katakan kepada Tuhan, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, haleluya. Kami ingin terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami ingin terus menikmati Engkau. Jangan lepaskan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Karena begitu kami keluar dari hadirat Tuhan, kami akan mengalami kematian.
Ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami kehidupan Allah. Disitulah kami kuat. Disitulah kami akan terus mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau membawa kami masuk pada pengalaman baru di bulan ini Tuhan. Pengalaman baru untuk kami memandang keajaiban Tuhan. Untuk kami memandang mujizat Tuhan. Untuk kami umat-Mu, jemaat-Mu di Gesba Shalom Solo daripada Tuhan community ini Tuhan. Untuk kami bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja, membela kami, menjaga kami. Biarlah pagi hari ini umat-Mu yang lemah kembali dikuatkan. Kalau ada yang takut, hari ini menerima roh keberanian yang datangnya dari roh Allah. Kalau ada yang ketakutan, kehilangan harapan, hari ini, pagi ini, dalam hadirat Tuhan, kami akan menerima harapan baru dalam Yesus Kristus. Yang lemah akan berkata, aku kuat karena Tuhan. Yang mengalami persoalan-persoalan hari ini dapat memandang wajah Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kebaikan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan semua yang terbaik, pujian, sorak-sorai kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi ini disenangkan oleh ibadah kami. Biarlah Tuhan disenangkan oleh pujian, penyembahan kami. Dan kami mengizinkan untuk Tuhan terus berbicara kepada kami. Di bulan ini Tuhan bicara buat kami. Bulan ke depan Tuhan bicara buat kami. Dan kami percaya bulan-bulan ini Tuhan sedang mengajarkan kami untuk kami berlatih. Untuk berperang. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mulai ibadah kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Amen. Kami persilahkan duduk dan kita akan mulai memuji Tuhan. Bahwa masuk di hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan pujian kita akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia.
Katakan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam dunia. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam hujan umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam hujan umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam hujan umat-Nya. Beri sorak-sorakmu buat Tuhan dalam kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan itu ajaib. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita mau saksikan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan, mujizat yang tidak pernah kita bayangkan, tapi Dia selalu ada untuk kita. Haleluya. Yesus Tuhan, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Tuhan. Oh, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak Tuhan. Layak diberikan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Seluruh umat bumi memuji Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja hatiku, segenap jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak diberikan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan selalu, amin. Kita mau bersorak-sorai bersama-sama. Hey. Param pam 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 pam. Mari kita bersorak-sorai semuanya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus.
perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang beri kekuatan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dan perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Haleluya. Semua bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Karena Dia adalah Allah kita selama-lamanya. Penyerahan Dia untuk menebus kita sungguh luar biasa. Kita mau rasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan penyertaannya, karena kita sungguh dipandang sangat berharga di matanya. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku
Kami mau setia kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih. Kami mau setia kepadamu Yesus. Kami setia padamu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini ku percaya, ku berserah Tuhan pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya, sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kuat-Mu, kuatkan kami. Sebab itu kami berharap ya Tuhan. Haleluya. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mempercayai Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Bahkan dengan iman kami memiliki penyerahan diri yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya iman kami. Sebab Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Sebab hanya Tuhanlah tempat bersandar yang paling aman bagi kami ya Tuhan. Sebab itu firman Tuhan hari ini yang kami dengar sama-sama. Biar memberikan kekuatan kepada kami. Yang takut diberikan keberanian. Yang putus asa diberikan sebuah pengharapan yang baru Tuhan. Bahkan yang kurang iman akan ditambahkan iman kepada kami. Sehingga di masa-masa sulit kami akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Biar firman ini menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara online Tuhan. Kami tetap mempercayai bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang mendengar firman ini, mereka akan dikuatkan dan mengalami pembaruan di dalam paradigma pikiran dan roh mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya. Selamat pagi semuanya, Shalom. Pagi hari ini sungguh kita menikmati sebuah ibadah yang berbeda saudara. Hari-hari ini mungkin secara serentak atau mayoritas mungkin di kota Solo atau mungkin di beberapa kota besar di Indonesia atau mungkin begitu banyak kota di Indonesia yang melakukan ibadah tidak secara tatap muka tetapi gereja melakukan ibadah secara online. Ibu Bapak Saudara semuanya bahwa virus corona ternyata mengubah tatanan gereja untuk sementara ini saudara. Seumur hidup saya selalu setiap hari Minggu saya beribadah secara tatap muka. Tapi untuk kali ini saudara kita semuanya mungkin beribadah dengan cara yang berbeda. Tapi justru saudara hal ini menyadarkan kita semuanya. Bahwa ternyata mencari Tuhan itu tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja. Mencari Tuhan itu tidak hanya dibatasi oleh ruang persegi seperti ini. Tetapi saudara
di tempat yang tidak pernah kita bayangkan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Di tempat yang tidak pernah kita bayangkan, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di rumah Anda, di kamar Anda, bahkan di tempat yang selama ini mungkin Anda pikir biasa, tetapi Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab saya mempercayai bahwa tidak akan pernah ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Satu kali perempuan Samaria berkata kepada Tuhan Yesus, kami menyembah di gunung ini, sedangkan kamu sebagai orang Yahudi, kamu menyembah di Yerusalem. Tetapi apa jawab Yesus ketika perempuan Samaria ini berkata demikian? Ada waktunya kita tidak menyembah di gunung ini dan kita tidak menyembah di Yerusalem. Sebab kita menyembah Bapa yang adalah roh dan kebenaran. Ada waktunya penyembah-penyembah akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya esensi ibadah itu tidak harus kita berada di sebuah gedung untuk kita tatap muka seperti yang biasa kita lakukan. Kalau di dalam kondisi normal, di dalam kondisi baik-baik saja, mungkin itu hal yang baik untuk kita lakukan. Karena di dalam sebuah ibadah kita bisa bertemu dengan saudara seiman, kita bisa membangun fellowship, kita bisa membangun kehangatan satu sama lain, dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kita bisa saling menghibur sebagai bagian dari satu keluarga. Tetapi mungkin saudara ada waktunya kita tidak bisa beribadah dengan cara seperti itu. Dan hari-hari ini dibuktikan bahwa virus corona membuat kita harus beribadah secara online. Tetapi saya mempercayai satu perkara, bahwa virus corona mengajar kita esensi ibadah yang sebenarnya. Bahwa esensi ibadah itu bukanlah gedung. Esensi ibadah itu bukanlah mimbar seperti ini. Dan esensi ibadah bukanlah sebuah hingar-bingar, sebuah acara praise worship mungkin. Sebuah ibadah adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Saudara-saudara, corona juga mengajari kita sebuah ibadah yang jujur. Saudara, saya tidak bisa melihat Anda bisa melihat saya tidak bisa melihat Anda. Apakah ketika saya sebagai gembala menyerukan kepada jemaat, untuk minggu jam 9 pagi kita akan beribadah secara online. Ada mungkin di antara Anda yang mengikutinya, ada juga mungkin yang Anda tidak mengikuti. Atau mungkin juga Anda mengikuti tetapi saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan di saat ibadah online sedang berlangsung. Tetapi justru ini mengajar kita semuanya arti sebuah kejujuran di dalam ibadah saudara. Dan saya sungguh sebagai gembala saudara berharap sekalipun Anda di rumah, Anda tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan via online seperti ini. Saudara-saudara, corona juga mengajari kita semuanya bahwa ternyata segala sesuatu itu fana. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang di dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan di saat seperti ini saudara, mungkin Anda merasakan sebuah kesendirian. Mungkin juga Anda merasakan sebuah ketakutan. Mungkin juga Anda merasakan sebuah kekhawatiran, kecemasan. Tapi hari ini pastikan Tuhan menjadi bagian di dalam hidup saudara semuanya. Oleh karena itu saudara, sebagai gembala saudara, saya memutuskan untuk mulai minggu ini dan sampai waktu yang nanti kita lihat perkembangannya. Yang pertama saya putuskan bahwa kita ikut mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona melalui social distancing, atau kita tidak pada hari Minggu kita tidak berkerumun bersama-sama di rumah Tuhan. Karena kalau hanya belasan orang mungkin masih bisa memungkinkan saudara. Tetapi kalau ratusan orang berkumpul bersama-sama di satu gedung, penyebaran itu bisa saja terjadi. Sebab itu kita mendukung program pemerintah untuk kita menahan diri dan kita mau beribadah secara online. Saya kira itu hal yang bagus untuk kita lakukan. Bahwa itu salah satu bentuk tanggung jawab gereja, salah satu tanggung jawab orang percaya untuk mendukung pemerintah, mencegah penyebaran virus ini saudara. Justru kalau kita beribadah secara tatap muka dengan kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, padahal Pak Wali Kota juga sudah menghimbau kepada pendeta dan seluruh jemaat untuk tidak mengadakan peribadatan dalam konteks jumlah yang banyak saudara. Justru kalau kita melakukan, maka itu akan menimbulkan pesan yang negatif.
Karena seolah-olah gereja tidak memiliki kepekaan sosial. Lalu kemudian pertimbangan saya saudara, ibadah secara online itu tidak mengurangi hadirat Tuhan dan berkat Tuhan. Amin saudara. Sebab ibadah itu esensinya bukan soal seperti tadi saya berkata, soal gedung kita bersama-sama menikmati pujian, menikmati penyembahan secara langsung saudara. Di rumah pun kalau Anda sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan lewat online ini, saya percaya saudara juga pasti diberkati. Sebab itu saudara, kita semuanya justru hari ini melalui ibadah secara online belajar menguji hati kita. Di saat tidak ada orang yang melihat Anda, di saat gembala Anda tidak melihat Anda, di saat mungkin saudara seiman tidak melihat Anda bagaimana Anda beribadah di rumah. Tapi justru itulah kita akan belajar, tidak ada orang melihat, tapi kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga seperti ini saudara, bahwa ini mungkin bisa menjadi hal yang baik untuk sebuah misbah keluarga di dalam tiap-tiap keluarga. Saudara, hari-hari ini sulit sekali orang membangun misbah keluarga. Tapi justru dengan adanya himbauan untuk tidak melakukan ibadah secara tatap muka sebagai gantinya kita ibadah online, maka keluarga demi keluarga mau tidak mau mereka beribadah bersama-sama di satu rumah saudara. Dan mungkin itu awal yang bagus. Seorang pria berdiri sebagai imam, dia akan menghantarkan keluarganya untuk beribadah, untuk berdoa bersama, untuk menyembah Tuhan bersama, dan untuk belajar firman Tuhan bersama. Sehingga justru ini bisa menjadi benih yang bagus, terbentuknya misbah keluarga di setiap keluarga di jemaat kita. Saudara-saudara, oleh karena itu hari ini sekalipun dalam ibadah online, saya berharap Anda menikmati berkat firman Tuhan dan Anda dikuatkan melalui firman yang hari ini kita akan dengar sama-sama. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah be brave. Jadilah berani. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena hari-hari ini kita dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan ini tidak hanya sekedar ketakutan biasa. Roh ketakutan mulai menyerbu, ada begitu banyak anak Tuhan. Mereka semuanya hidup dalam kekhawatiran. Mereka hidup di dalam kecemasan. Karena itu firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Firman Tuhan akan memberikan keberanian kepada saudara semuanya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang ketakutan, pernahkah Anda membayangkan apakah takut itu memang hal yang buruk? Apakah takut itu memang hal yang jelek? Saudara-saudara, hari ini kita mau coba belajar kenapa ada orang merasa takut. Dan apakah benar takut itu selalu buruk? Semestinya kita mengerti saudara bahwa sebetulnya tidak semua ketakutan itu buruk. Mari kita pikirkan beberapa contoh sederhana. Kalau kira-kira semua orang tidak kenal rasa takut, semua orang tidak pernah takut, apa yang terjadi? Saya yakin Anda ketika naik motor, Anda tidak akan pernah pakai helm. Kenapa? Anda tidak takut. Anda tidak takut kalau terjadi kecelakaan, Anda tidak takut kalau jatuh, Anda tidak takut kalau Anda mengalami masalah di dalam perjalanan Anda ketika terjatuh, saudara. Anda tidak takut. Dan itu sesuatu yang sebetulnya sangat fatal, saudara. Kalau Anda tidak kenal takut, maka Anda sudah tidak pakai helm, Anda mungkin ketika mengendarai Anda akan ngebut yang luar biasa. Kenapa? Tidak takut. Rambu-rambu lalu lintas mau lampu merah, kuning atau hijau tidak jadi soal buat mereka yang tidak kenal rasa takut. Maka dia akan menerobos lampu itu begitu saja saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecelakaan saudara. Itu terjadi kalau orang tidak kenal rasa takut. Lalu kemudian kalau orang tidak kenal rasa takut, maka yang terjadi adalah manusia akan bertindak sembrono. Manusia tidak akan peduli dengan kesehatannya karena tidak takut. Dia akan konsumsi rokok, dia akan konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Dan dia kemudian tidak takut dengan narkoba, dia tidak takut dengan gaya hidup seks bebas, dia tidak takut akan semuanya itu. Dan ini justru akan mencelakakan manusia itu sendiri. Bahkan di tengah-tengah kondisi Indonesia yang dinyatakan darurat virus corona, ada beberapa orang yang dengan gagahnya berkata kita tidak perlu takut.
Tapi masalahnya himbauan untuk tidak takut itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Ada seseorang berkata seperti ini, tidak usah takut dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona ini ciptaan Tuhan, katanya demikian. Jadi kalau bukan karena ketetapan Tuhan, tidak mungkin tertular, katanya demikian. Dan orang ini menyerukan, lebih baik tetap melakukan peribadatan, bahkan dengan jumlah yang sangat banyak. Saudara-saudara, saya pikir ini orang yang tidak bijak, saudara. Saya tahu dia mungkin tidak takut, karena dia memiliki cara pandang seperti itu. Tapi pernahkah kita bayangkan apa yang terjadi kalau orang yang tidak kenal rasa takut itu nekat berada di dalam sebuah perhimpunan, peribadatan dalam jumlah yang banyak, dalam sebuah kerumunan yang banyak. Mungkin dia tidak takut, tapi efeknya adalah dia bisa menyebarkan hal itu, penyakit itu, virus itu kepada orang lain. Sekali lagi, saya tidak meragukan iman seperti ini, saudara. Saya tidak meragukan iman orang ini. Tapi saya justru meragukan apa yang ada di pikiran orang itu, saudara. Imannya saya tidak ragu, tapi ininya saya ragu, saudara. Kenapa, saudara? Tidak takut, tapi menurut saya itu tidak takut yang bodoh, saudara. Dan saudara, kembali, karena itu, apa yang dimaksud perkataan Yesus? Jangan takut. Bukankah takut itu bisa menolong? Bukankah takut itu bisa menyelamatkan kita dari tindakan-tindakan konyol, saudara? Tentu saja yang dimaksud perkataan Yesus jangan takut itu bukan dalam konteks yang saya ceritakan itu tadi. Sebetulnya ada dua jenis rasa takut atau dua jenis ketakutan. Jenis rasa takut yang pertama adalah rasa takut yang baik. Dan ini harus didorong. Misalnya takut akan terjadinya kecelakaan. Takut kalau seandainya saudara dia memacu dengan kecepatan tinggi. Dan kalau sampai terjadi tabrakan maka bisa fatal. Takut kalau tidak pakai helm nanti kalau terjadi benturan bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk. Ini rasa takut yang baik, saudara. Takut kalau konsumsi makanan-makanan yang jorok. Takut kalau dia merokok dan itu efeknya nanti panjang untuk kesehatannya di kemudian hari. Ini takut yang baik. Takut akan Tuhan, itu takut yang baik dan itu perlu didorong justru. Tapi ada jenis kedua, saudara. Inilah yang disebut Yesus. Jangan takut, yang dimaksud yang ini. Lalu ketakutan yang apa, saudara? Yang Yesus berkata jangan takut. Maka takut yang buruk, takut yang merugikan. Yang seperti ini harus diatasi. Dan takut jenis kedua inilah yang akan kita bahas sama-sama di pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan belajar 3 poin sederhana soal ketakutan. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara semuanya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, Allah telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, ayat yang ke-10 dikatakan janganlah takut. Saudara, kata jangan itu artinya jelas. Jangan artinya tidak boleh. Dan jangan itu artinya sebuah larangan. Jadi ketika Tuhan berkata jangan takut, itu berarti tidak boleh takut. Jangan takut artinya dilarang takut. Dan itu berarti bukan pilihan. Tapi itu benar-benar sebuah hal yang mutlak. Tidak boleh takut, saudara. Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana mungkin manusia bebas dari rasa takut? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah kenal rasa takut?
Bahkan kalau Anda tanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Anda juga tidak mengenal rasa takut? Maka saya akan mengatakan dengan jujur kepada Anda, saya pun kadangkala mengalami rasa takut. Lalu apa maksud daripada perkataan firman Tuhan? Janganlah takut. Yang dimaksud adalah boleh takut, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Sekali lagi, ketika Tuhan berkata jangan takut, itu bukan berarti kita ini jadi manusia super yang tidak kenal rasa takut dengan apapun. Anda tidak takut bagaimana dengan hari esok. Anda tidak pernah takut akan kebutuhan Anda tidak pernah takut akan bisnis Anda tidak takut dengan kesehatan Anda tidak takut dengan keluarga Anda. Saya kira semua orang, saudara, pernah mengalami rasa takut. Karena itu ketika Yesus berkata jangan takut, itu artinya bahwa kita mungkin saja bisa takut. Tapi jangan pernah izinkan ketakutan itu menguasai pikiran dan hati dan hidup kita. Amin, saudara. Saudara-saudara, ini mirip bahwa kita tidak bisa pernah menahan burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita tidak pernah izinkan burung itu bersarang di atas kepala kita. Amin. Kita nggak bisa tahan, saudara, untuk burung ini terbang melewati kepala kita. Tidak bisa, saudara. Tapi kita bisa memilih tidak pernah mengizinkan burung itu bersarang di atas kepala kita. Saya tahu kita tidak bisa kadangkala menolak untuk kita melarang rasa takut melintas di dalam pikiran kita. Ketika hari-hari seperti ini terjadi dalam hidup kita, yang mana hari demi hari kita mengetahui bahwa jumlah angka orang yang terkena virus corona meningkat, saudara. Kita mengerti bahwa ini bukan hanya sekedar hal yang biasa, tetapi penyebarannya sungguh cepat, saudara. Rasa takut muncul, saya berkata itu hal yang sangat manusiawi. Saya berkata itu hal yang sangat wajar. Tetapi jangan pernah izinkan rasa takut itu menguasai pikiran kita. Sehingga Anda kehilangan sukacita, sehingga Anda kehilangan damai sejahtera. Bahkan Anda mungkin menjadi orang yang paranoid. Sedikit-sedikit Anda mengkaitkan dengan gejala-gejala orang yang terkena virus corona. Sedikit flu, lalu kemudian Anda takut jangan-jangan Anda kena dengan yang namanya virus corona. Padahal di tengah musim seperti ini memang rentan sekali orang kena flu, orang kena batuk, saudara. Dan itu mungkin sebetulnya flu dan batuk biasa. Tetapi kalau kita mulai mengkaitkan jangan-jangan ini virus corona, maka itu artinya bahwa kita mengizinkan ketakutan itu bercokol di dalam pikiran kita dan mencuri damai sejahtera kita semuanya. Saudara-saudara, jangan pernah izinkan rasa takut menguasai kita. Ada orang takut, Pak, bagaimana Pak kalau penyebaran ini makin meluas? Pak, gimana Pak kalau nanti pemerintah memberlakukan lockdown, Pak? Bukankah itu artinya bahwa orang nanti akan sama-sama memborong bahan makanan, bahwa orang akan berebut bahan-bahan makanan yang bisa mereka simpan di rumah untuk waktu tertentu. Dan bagaimana Pak dengan orang miskin yang mereka uangnya terbatas dan mereka tidak bisa membeli bahan makanan dalam waktu tertentu di masa lockdown. Lalu kemudian pikiran kita dihantui dengan kecemasan. Bagaimana Pak nanti kalau terjadi hal-hal yang lebih buruk? Bagaimana kalau mereka karena urusan perut, lalu kemudian mereka akhirnya melakukan hal-hal yang anarkis, menjara dan segala macam. Lalu kemudian kita mulai takut, kita mulai cemas dan seterusnya, saudara. Jangan pernah takut, saudara. Apalagi ketakutan-ketakutan yang sebetulnya belum tentu terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah membayangkan bagaimana Pak nanti nasib perekonomian negara kita. Bagaimana Pak ini udah lesu sekali angka pertumbuhannya sangat rendah. Belum lagi siklus seperti ini masa pemulihannya panjang. Bagaimana dengan bisnis saya? Pak ini harga dolar udah naik. Saya punya hutang dalam jumlah yang besar. Bagaimana Pak dengan situasi seperti ini? Saudara-saudara, kalaupun kita takut, kalaupun kita cemas, bukankah itu tidak mengubah apa-apa di dalam hidup kita? Bukankah tidak akan mempengaruhi sehasta saja di dalam hidup kita? Jadi buat apa kita takut? Karena itu justru sebaliknya yang kita lakukan adalah
izinkan damai sejahtera Allah itu memenuhi kita semuanya. Amin. Jangan pernah kehilangan sukacita. Jangan pernah kehilangan damai sejahtera di dalam hati dan hidup Anda. Sebab justru ketika kita kehilangan sukacita, itulah awal terjadinya semua kekacauan dan kehancuran di dalam hidup kita. Pesan firman Tuhan hari ini yang pertama bagi kita semuanya. Boleh takut, tapi dilarang takut. Boleh takut, tapi jangan pernah izinkan ketakutan menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita. Boleh takut, tapi jangan pernah izinkan ketakutan mengambil sukacita kita, damai sejahtera kita. Yang kedua saudara, mari kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Bicara soal ketakutan, ternyata tokoh di dalam Alkitab, orang ini juga mengalami ketakutan, bahkan ketakutan hebat. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan seterusnya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, Yosafat menghadapi ancaman besar. Bani Moab dan Bani Amon datang berperang menyerang mereka. Saudara-saudara, Raja Yosafat, dia bisa mengukur kekuatannya dan dia bisa mengukur kekuatan musuhnya. Dan ketika dia lihat musuhnya melakukan sebuah persekutuan yang besar untuk menyerangnya, maka Yosafat menjadi sangat takut, saudara. Yosafat takut, tetapi yang menarik adalah bukan soal Yosafatnya takut. Karena setiap orang kalau diperhadapkan situasi seperti ini juga pasti takut. Dihadapkan tantangan yang besar juga takut. Dihadapkan dengan masalah raksasa juga takut. Tapi justru kita belajar bukan rasa takutnya. Karena setiap orang bisa takut. Tapi justru kita belajar bagaimana respon kita ketika kita dihadapkan dengan tantangan dan kita menjadi takut. Respon Yosafat adalah lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa, berkumpul, minta pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa takut. Tapi yang penting bukan Anda takut atau tidak. Yang penting adalah apa respon Anda ketika Anda mengalami ketakutan. Ada orang yang ketika mengalami ketakutan, dia berespon menjadi putus asa. Ada orang ketika takut, dia tawar hati. Ada orang ketika takut, dia kecewa kepada Tuhan. Ada orang ketika takut, dia kemudian merasa bahwa dia telah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang-orang Israel pernah mengalami fase dalam hidup seperti ini. Alkitab mencatat di dalam kitab Maleakhi, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan di dalam hidup. Dan mereka mengalami rasa takut. Bukannya mereka mencari Tuhan, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berkata, apa gunanya kami beribadah kepada Tuhan? Apa gunanya kami beribadah kalau kami dan orang fasik beribadah? Ternyata tidak ada perbedaan. Orang fasik justru lebih mujur daripada kami. Buat apa kami beribadah kepada Tuhan? Saudara-saudara, setiap orang bisa dihinggapi rasa takut. Setiap orang
bisa menjadi khawatir. Ketika engkau memikirkan akan kebutuhan hidupmu, engkau memikirkan akan masalah ekonomi pekerjaanmu, engkau memikirkan akan masalah keuanganmu, engkau akan memikirkan masalah hutang-hutangmu, engkau akan memikirkan masalah bisnis pekerjaanmu, bisa saja engkau merasa takut. Tapi bukan soal takut atau tidaknya Anda, tapi yang paling penting adalah bagaimana respon Anda. Dan respon yang benar adalah jangan sekali-kali menjadi tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Respon yang benar adalah Anda memutuskan untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Respon yang benar adalah Anda dan saya mengandalkan Tuhan. Orang bisa takut karena sakit, saudara. Tetapi respon yang benar adalah tidak putus asa dan menyerah kalah dengan sakit penyakitnya. Respon yang benar adalah ketika dia mengandalkan Tuhan sebagai penyembuh di dalam hidupnya. Respon yang benar adalah ketika dia menyatakan imannya bahwa dia adalah Jehovah Rafa, penyembuh untuk segala sakit penyakitnya. Respon yang benar adalah ketika dia berkata, oleh bilurnya aku menjadi sembuh. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakitku. Saudara-saudara, Anda menghadapi masalah apapun, Anda bisa dihadapi atau Anda bisa mengalami rasa takut. Tapi yang terpenting adalah bagaimana respon Anda ketika Anda diperhadapkan rasa takut ini. Apakah Anda akan memutuskan menjadi tawar hati seperti ketika halnya Raja Saul ditantang oleh Goliat. Goliat menantang Saul, menantang seluruh barisan orang Israel. Dan Alkitab menulis seluruh bangsa Israel ketakutan semuanya, termasuk Raja Saul, saudara. Alkitab bahkan mencatat mereka, Raja Saul menjadi begitu takut. Dan dalam ayat yang lain diceritakan bahwa Raja Saul menjadi begitu tawar hati. Ketika takut, Saul responnya menjadi tawar hati. Dan Alkitab berkata di dalam Amsal, kalau engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Saudara, kalau Anda mengalami rasa takut, seperti apa responmu? Kalau responmu jadi tawar hati, maka justru kekuatanmu akan menjadi semakin kecil. Dan itu justru akan menghancurkan hidup Anda. Mari berespon benar. Takut boleh, tapi responmu selanjutnya itu yang akan menentukan apakah Anda menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan atau tidak. Saya sungguh berharap sebagai gembala Anda boleh takut, tapi responi ketakutanmu dengan benar. Anda boleh takut, tapi justru itu mendorongmu untuk Anda mencari Tuhan. Anda boleh takut, tapi itu justru mendorong Anda untuk Anda berserah total kepada Tuhan. Dan Anda bisa menyerukan keluargamu untuk mencari Tuhan. Anda bisa menyerukan kepada orang-orang yang ada di bawah Anda untuk berharap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari ketakutan. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37. Saya bacakan buat saudara. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, satu kali Yesus dan murid-muridnya di dalam sebuah perahu, dan ketika mereka ada di dalam perahu itu, Alkitab menulis tiba-tiba saja datanglah angin taufan yang sangat keras menerpa perahu mereka. Dan ombak mulai membuat air itu masuk ke dalam perahu mereka. Sehingga perahu mereka ini hampir tenggelam. Saudara-saudara, Alkitab menulis bahwa murid-murid menjadi takut. Tidak sekedar takut, tapi menjadi begitu takut. Artinya apa? Artinya mereka benar-benar sangat ketakutan. Yang menarik adalah bukankah mereka ini nelayan? Mayoritas murid Yesus memiliki latar belakang seorang nelayan.
Jadi mestinya yang namanya nelayan, itu ombak, itu makanan harian buat mereka. Bagi nelayan, badai angin taufan itu buat mereka biasa. Tetapi kenapa mereka menjadi begitu takut? Saya yakin mungkin ini seumur-umur pengalaman mereka digoncangkan badai yang luar biasa. Mungkin ini pengalaman perahu mereka hampir tenggelam. Yaitu pada saat itu. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Dan menarik adalah ketika Yesus melanjutkan dengan kalimat ini, mengapa kamu tidak percaya? Saya ulangi lagi, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa Yesus sengaja sejajarkan saudara perkataan ini kepada murid-murid? Takut karena tidak percaya. Dengan kata lain, dua hal ini akan berjalan beriringan, sejajar. Takut itu karena tidak percaya. Sebaliknya saudara, kalau mereka percaya, maka mereka tidak akan takut. Ketika iman Anda bertambah, ketakutan Anda akan berkurang. Dan ketika iman Anda berkurang, ketakutan Anda pasti bertambah. Prinsip ini untuk menggambarkan itu seperti Anda pernah lihat ya, namanya timbangan pasar. Timbangan pasar yang Anda jumpai di pasar tradisional, saudara. Orang juga mungkin menyebutnya dengan nama timbangan bebek. Jadi Anda punya gambaran ya, jadi yang di bagian sini ini untuk menaruh pemberat atau beban, bisa 1,5 kilo, lalu kemudian di bagian sini ini biasanya barang yang mau ditimbang, saudara. Jadi ini prinsipnya mana yang lebih berat itu akan menarik ke bawah. Lalu kemudian kalau ini lebih berat maka ini akan naik, saudara. Kalau bebannya ini lebih berat maka ini akan turun, di sini akan naik. Kapan mereka berada sama-sama? Ketika yang pemberatnya dan beban yang ditimbang itu sama, saudara. Akan sama-sama. Prinsip iman dan ketakutan seperti itu. Tidak akan pernah jalan sejajar. Kalau imanmu kuat, kekhawatiran dan ketakutanmu akan berkurang, akan melemah. Tapi kalau imanmu berkurang, saudara, ketakutanmu akan bertambah-tambah. Jadi kalau ada orang punya problem ketakutan, dan Anda tanya, bagaimana Pak cara saya menghadapi rasa takut ini? Maka seringkali tidak usah fokus dengan ketakutanmu. Fokuslah, engkau mempertambah imanmu, maka ketakutanmu akan berkurang dengan sendirinya. Fokuslah kepada janji-janji Tuhan yang diberikan di dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka ketika Anda sering baca firman, maka itu akan memberikan kekuatan kepada Anda. Firman akan membuat iman Anda tumbuh. Dan ketika iman Anda tumbuh, maka ketakutan Anda akan berkurang dengan sendirinya. Amin, saudara. Karena itu sebagai gembala, saya mendorong Anda, apalagi dalam situasi seperti ini. Hendaklah seluruh jemaat Shalom, Anda semuanya mengambil waktu, menyediakan waktu untuk Anda saat teduh, bangun mezbah keluarga. Anda baca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Saya secara pribadi menjalani hidup yang kadangkala berat. Saya secara pribadi sebagai gembala kadangkala saya juga pernah terlintas rasa takut. Tetapi saya bersyukur punya Tuhan yang hidup dan dia sampai hari ini terus berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Tuhan menguatkan saya. Tuhan memberikan dorongan kepada saya untuk kembali menjadi berani. Kenapa saudara? Firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Firman Tuhanlah yang membangkitkan iman. Firman Tuhanlah yang mendorong Anda untuk meraih sebuah pengharapan. Dan firman Tuhanlah yang membuat Anda menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, baru kali ini manusia takut bukan dengan sesuatu yang besar. Kalau di zaman dulu, di zaman Raja Saul, dia takut dengan yang namanya raksasa. Dia takut dengan yang namanya Goliat yang besar.
Tapi hari ini kita semuanya diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang sebetulnya cukup menggelikan. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang bahkan tidak terlihat. Tapi nyatanya jutaan, bahkan miliaran orang di dunia hari ini, mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan. Tapi hari ini saya berdoa, firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Percayalah, kita bisa melewati masa-masa sulit ini kalau setiap hari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Percayalah, kita semuanya pasti bisa melewati ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab itu jangan pernah izinkan rasa takut mencuri damai sejahtera Anda. Saya ulangi lagi, Anda boleh takut, tapi Anda dilarang takut. Anda boleh takut, tapi jangan pernah izinkan ketakutan itu menguasai hidup Anda dan mencuri damai sejahtera dan sukacita Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Anda boleh takut, tapi respon Anda selanjutnya ini itu yang lebih penting, saudara. Anda boleh takut, asal ketakutan Anda justru mendorong Anda untuk mencari Tuhan. Anda boleh takut, tapi justru dengan rasa takut itu Anda berserah dan Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar dari firman Tuhan, ketakutan dan iman. Kalau imanmu bertambah, ketakutanmu akan berkurang. Sebab itu setiap hari dengar firman Tuhan. Setiap hari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai hari ini perkatakan perkataan yang membangkitkan iman. Mulai hari ini perkatakan perkataan yang menguatkan satu sama lain. Sudah cukup berseliweran berita di WhatsApp, berseliweran di media sosial yang orang ketika membaca mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mari sebagai anak Tuhan berikan good news, berikan kabar baik. Kalau Anda ingin share sesuatu, pastikan yang Anda share itu bukan hoax. Yang Anda share itu sebuah kebenaran. Dan tidak hanya cukup sekedar kebenaran, tapi Anda pastikan yang Anda bagikan kebenaran yang menguatkan. Kebenaran yang memberikan pengharapan. Kebenaran yang memberikan sukacita kepada siapa orang yang membacanya. Kebenaran yang memberikan kelegaan kepada siapa orang membacanya. Saya percaya seandainya setiap orang percaya, dia akan bagikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada banyak orang melalui jalur sosial medianya. Saya yakin wajah Indonesia pasti berubah. Kota Solo pasti berubah. Mereka akan menghadapi virus corona bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan sebuah pengharapan yang kuat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Dan kitalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Pejamkan mata Anda dan mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak takut sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami tidak takut sebab Engkau yang memberikan kami kemenangan. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan di masa-masa sulit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa takut hari ini, akui itu di hadapan Tuhan. Tapi tidak hanya akui, tapi mintalah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kasih yang membangkitkan keberanian. Anda boleh takut, tapi jangan pernah izinkan ketakutanmu mencuri damai sejahteramu. Anda boleh takut, tapi ketika Anda merasa takut, Anda lari kepada Tuhan. Anda mencari Tuhan dan Anda mengandalkan Tuhan. Anda boleh takut, tapi begitu Anda merasa takut, segera baca firman yang memberikan kekuatan kepada Anda. Firman yang membuat imanmu bangkit. Firman yang membuat imanmu timbul. Sebab firman berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka engkau pasti bisa melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami. Engkau meneguhkanku, bahkan Engkau menolong kami ya Tuhan. Sebab Engkau batu karang kami, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Engkau memberi kemenangan. Yesus, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat, nyanyikan, resapi, nyanyikan dengan imanmu. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau bahkan menolong kami. Kau batu karangku ya Tuhan. Oh, Dia Yesus, Yesus Tuhan. Pegang tangan kami. Oh, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat lebih lagi. Oh, haleluya. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia berikanmu kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami mempercayai Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan. Kami mempercayai Engkau Allah yang memegang tangan kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Bahkan di masa-masa sulit kami sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami takut, Engkau tidak menghakimi kami. Tapi justru Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau meneguhkan kami dan Engkau menopang kami. Kami yang tawar hati, Engkau memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pagi ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Biar hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membangkitkan keberanian, membangkitkan kekuatan kepada mereka semuanya. Ketika kami semuanya cemas, ketika kami semuanya khawatir, ketika kami semuanya merasa kecil tidak berdaya. Biar kami mengingat Tuhan kami yang besar dan melebihi segala tantangan masalah dalam hidup kami. Intinya kami berharap terus kepada Tuhan agar Tuhan menolong, menyertai kami. Hari-hari ini kami dihadapkan dengan virus corona, dengan seluruh jemaat Tuhan bersyafaat Tuhan. Kami berdoa untuk kota Solo tercinta, kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini Tuhan. Yang hari ini dihadapkan dengan tantangan virus corona dengan segala penyebarannya. Tapi minta anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami semuanya. Justru dengan hal ini Tuhan kami disadarkan betapa kecilnya kami, betapa terbatasnya kami. Betapa kami membuat sadar Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Karena itu Tuhan biar hari ini seluruh umat Tuhan bahkan di seluruh dunia kami semuanya berpaling dari jalan kami yang jahat dan kami datang kepada Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan, kami minta Tuhan kemurahan Tuhan untuk menolong kami. Biar iman kami Tuhan selalu melihat Engkau Bapa yang baik buat kami semuanya. Mungkin beberapa di antara kami masih kesulitan menangkap maksud Tuhan di balik semuanya ini. Tapi hari ini Tuhan biar kami punya cara pandang yang benar. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami. Dan Engkau selalu berbuat kebaikan. Bahkan dari hal yang mungkin hari ini kami lihat hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bahkan untuk seluruh pasien yang positif terkena virus corona Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang melawat Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang memberikan pengharapan. Kami minta Engkau sendiri yang menyembuhkan yang Tuhan. Bahkan di momen-momen seperti ini. Yang mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Yesus nyatakan pribadi-Mu secara nyata Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun juga yang harus beribadah secara online seperti ini. Dan biar Tuhan cengkeram kami terus dalam hadirat-Mu. Supaya kami semuanya tetap bisa menikmati berkat. Berkat hadirat Tuhan, berkat firman Tuhan. Dan sekalipun diadakan ibadah secara online seperti ini, tapi kami semuanya tetap dibangun iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, sertakan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang ada di rumah mungkin, secara fisik mungkin kita tidak bertatap muka. Tapi percayalah, di dalam hadirat Tuhan, itu menjangkau ruang dan waktu, menembus batas ruang dan waktu. Karena itu jemaat angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Engkau pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di rumah Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sudah mempersiapkan semuanya hingga ibadah online ini berjalan dengan baik. Susah payah jerilalahmu di dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan Dia akan memberikan pengurapan yang baru kepadamu sehingga pelayananmu akan terus jadi berkat. Mari jemaat yang ada di rumah angkat tanganmu. Diberkatilah akan
hidupmu. Engkau diberkati dengan roh keberanian. Engkau diberkati dengan damai sejahtera. Engkau diberkati dengan sukacita melampaui segala keadaan. Engkau diberkati dengan keberanian menghadapi hari esok. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka diberkati juga kan rumah tangga pernikahanmu, saudaraku. Engkau akan selalu bahagia dengan pasanganmu. Sebab anggur yang baru dicurahkan di dalam pernikahanmu. Dan keluargamu pun diberkati oleh Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Engkau melihat anakmu dipelihara oleh Tuhan. Anakmu berhasil di dalam Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang berada di luar kota, di luar negeri dan terpisah dari engkau. Engkau tidak perlu takut. Sebab Bapamu yang akan melindungi anak-anakmu. Karena keluargamu menjadi keluarga yang diberkati. Saudaraku, diberkati juga akan pekerjaanmu. Hari-hari ini orang banyak mengeluh tentang keuangan, tentang pekerjaannya. Tetapi percayalah, Bapamu tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap akan menolongmu di masa-masa sulitmu. Maka berkat Tuhan atas pekerjaanmu engkau terima dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak akan kekurangan satupun yang baik. Sebab Tuhan mencukupkan dan menyediakan segala yang engkau butuhkan. Diberkatilah akan kesehatanmu, staminamu akan fit. Dan engkau tidak mudah terserang oleh virus penyakit apapun. Karena dengan tubuh yang sehat engkau akan mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkat atas nama Bapa di sorga. Atas nama Tuhan Yesus. Dan atas nama Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Damai-Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai-Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung berbakti, damai surgawi. Mari jemaat yang di rumah angkat tanganmu. Shalom, shalom. Diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.